Anakku sekalian, pada bagian ini yang materi yang disampaikan yaitu identifikasi teks cerita inspirasi. Kompetensi dasarnya yaitu 3.11 mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspirasi yang dibaca dan didengar. Dan 4.11 yaitu menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Tujuan yang diharapkan melalui kegiatan ini memahami pengertian teks cerita inspirasi, menyebutkan ciri-ciri teks cerita inspirasi, menentukan jenis-jenis teks cerita inspirasi, menjelaskan isi teks cerita inspirasi, menyimpulkan teks cerita inspirasi. Untuk lebih jelasnya, ayo dipahami teks cerita inspirasi itu apa. Anakku sekalian, pengertian teks cerita inspirasi. Cerita inspirasi berisi kisah-kisah yang memotivasi, menggugah kesadaran, dan memberikan pencerahan kepada baik pembaca maupun pendengar. Oleh karena itu, teks cerita inspirasi ini berbentuk singkat, disajikan dalam bentuk narasi, dan menggugah pembaca untuk bersimpati, berempati, peduli sesama, dan merasakan perasaan pribadi orang lain. Fungsinya dari teks cerita inspirasi yaitu untuk menambah dan menggugah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan yang akan dihadapi sehingga selalu berpikiran dan berbuat positif. Adapun ciri-ciri dari teks cerita inspirasi, 1. Judulnya harus menarik. Yang kedua, ceritanya harus sistematis. Yang ketiga, bentuk cerita tidak terlalu panjang. Yang keempat, ide cerita bisa muncul dari fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Yang kelima, isi cerita mengandung simpati, kepedulian, maupun empati. Ceritanya mampu untuk memotivasi pembaca untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Yang ketujuh, pesan disampaikan secara implisit dengan memilih kata-kata yang dapat menyentuh hati. Adapun jenis-jenis teks cerita inspirasi ada 2, yaitu ada yang berdasarkan sifat peristiwa, sedangkan yang kedua berdasarkan tokohnya. Pada bagian berdasarkan sifat peristiwanya, bahwa jenis teks cerita inspirasi yaitu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, teks cerita inspirasi yang non-fiksi. Sedangkan yang kedua adalah teks cerita inspirasi yang berupa fiksi. Adapun pada bagian yang lain, jenis teks cerita inspirasi berdasarkan tokohnya itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, teks cerita inspirasi dari tokoh-tokoh yang terkenal. Yang kedua, teks cerita inspirasi dari tokoh sufi. Yang ketiga adalah teks cerita inspirasi dari tokohnya binatang atau hewan. Anakku sekalian, yang pertama berdasarkan sifat peristiwanya, yaitu kan ada 2 seperti yang tadi sampaikan. Teks cerita inspirasi non-fiksi. Pengertiannya bagaimana? Teks cerita inspirasi non-fiksi adalah teks yang menceritakan peristiwa nyata dengan tokoh dan latar sebenarnya. Faktanya, sulit membuktikan bahwa sebuah teks cerita inspirasi
berasal dan kisah nyata atau tidak. Namun, kesulitannya tersebut tidak berarti bahwa teks cerita inspirasi non-fiksi itu tidak ada. Sedangkan teks cerita inspirasi yang fakta, yang dimaksudkan adalah teks inspirasi yang menceritakan kisah fiksi atau khayal. Teks cerita inspirasi fiksi menggunakan tokoh-tokoh rekaan atau latar rekaan. Kadang-kadang terdapat teks cerita fiksi dengan tokoh yang bukan rekaan, tetapi latar yang digunakan bersifat fiktif. Sebaliknya, kadang dijumpai cerita fiksi yang menggunakan latar bukan rekaan, melainkan tokoh yang digunakan bersifat fiktif. Bila cerita itu berdasarkan tokohnya, yaitu yang pertama, teks cerita inspirasi dari tokoh orang terkenal. Maksudnya itu adalah teks cerita inspirasi yang menceritakan kisah-kisah orang yang terkenal. Orang terkenal yang dimaksudkan itu adalah yang bersifat non-fiksi, artinya nyata. Teks cerita inspirasi dari tokoh terkenal non-fiksi bersumber dari kisah-kisah nyata yang dilakoni oleh tokoh-tokoh terkenal tersebut. Yang kedua adalah teks cerita inspirasi sufi. Artinya, teks cerita inspirasi yang menceritakan kisah-kisah sufi atau pemuka agama. Teks cerita inspirasi sufi ini menceritakan pengalaman sehari-hari dari seorang sufi. Tokoh sufi dalam cerita ini bersifat non-fiksi ataupun fiksi. Yang ketiga, teks cerita tokoh binatang. Yang dimaksudkan itu adalah teks cerita inspirasi yang menceritakan kisah-kisah dari tokoh binatang. Dalam teks cerita inspirasi ini mengumpamakan bahwa binatang itu bisa berbicara, berpikir seperti manusia. Anak-aku sekalian, pada bagian ini ada isi teks dalam cerita inspirasi, yaitu ada yang berupa simpati, ada yang berupa kepedulian, ada yang berupa empati, ada yang mengungkapkan perasaan pribadi. Nah, untuk lebih jelasnya, dengan penjelasannya sebagai berikut. Yang simpati. Simpati merupakan suatu sikap seseorang atau perasaan yang memiliki ketertarikan kepada orang lain yang disebabkan oleh suatu hal sehingga dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Contohnya bagaimana? Contohnya, ikut berbelasungkawa kepada orang lain yang tertimpa musibah. Atau ikut serta melestarikan alam yang mengalami kerusakan. Kepedulian. Peduli adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri di dalam suatu persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Contohnya bagaimana? Bisa menjenguk atau membantu tetangga atau warga masyarakat yang sakit. Itu menunjukkan kepedulian. Yang kedua, bisa berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti kebersihan di lingkungan masyarakat. Kemudian pada bagian empati. Empati adalah suatu proses kejiwaan seseorang seperti belas kasihan, iba, dan haru jika ada seorang yang mengalami sesuatu yang menarik perhatian orang lain.
Contohnya bagaimana? Nomor 1, membantu orang tua yang akan menyeberang di jalan raya. Membantu masyarakat yang tertimpa bencana longsor. Pada bagian ini, yaitu yang terakhir, perasaan pribadi. Perasaan pribadi adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang menghasilkan penilaian positif atau negatif terhadap sesuatu. Bentuk penilaiannya selalu bersifat subjektif karena lebih didasarkan pada pertimbangan manusiawi daripada rasional. Contohnya yaitu memiliki perasaan takut, marah, benci, malu, cemburu, dan lainnya. Anakku sekalian, bagaimana kalau kita itu mau menyimpulkan isi teks dari cerita inspirasi? Ada 4 langkah. Langkah-langkahnya, yang pertama, membaca teks dengan seksama. Yang kedua, memahami isi dan unsur-unsur teks cerita. Yang ketiga, menentukan garis besar, gagasan pokok, atau inti ceritanya. Baru pada bagian yang terakhir, menentukan nilai-nilai cerita sebagai simpulannya. Jadi kalau kita itu mau menyimpulkan dengan langkah-langkahnya seperti yang tadi dijelaskan. Nah, saya kira itu anak-anak untuk yang kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya dan bisa bertemu kembali dalam materi yang selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.